Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tugas desiminasi aksi nyata modul 1.4, yaitu Ken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan guru ini dengan keadaan sehat dan walafiat. Tak lupa pula kita panjatkan junjungan besar kita kehadirat kepada Muhammad dan besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang penuh ilmu pendidikan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Acara yang kita adakan ini adalah acara diseminasi, yaitu aksi nyata pada modul budaya positif. Adapun susunan acara kita yang pertama adalah untuk mempersingkat acara kita ini, kita mulai dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya kita langsung saja ke acara kedua, yaitu pembacaan doa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Saludin. Kepada Pak Ustadz Saludin, tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجدنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأستاذنا ولأستاذاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والعافية السلامة والهداية التوفيق والعناية علينا يا الله مدراستنا هذا وسمع سلطة الدولة آمين يا رب العالمين. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والعافية السلامة والهداية التوفيق والعناية علينا يا الله وخصوصا هذا الفرقة CGP Angkatan 11 ya Allah ya Arhamar Rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baiklah, kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu kata sambutan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sukodolat, Bapak Tardi Hendra SPD. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya masih diberi kesehatan, panjang umur oleh Allah SWT sehingga kita dapat melaksanakan
khususnya untuk kegiatan diseminasi CDP. Terlupa terucapkan salam Rasulullah besar Muhammad SAW kita dari alam kebodohan ke alam yang bertemu pengetahuan yang berkata ini. Yang saya hormati guru-guru, bapak guru dan guru CGP yang telah meluangkan waktunya untuk pelaksanaan diseminasi ini, yang juga ditugaskan pada CGP ini langsung dari kementerian. Yang saya hormati Dewan Guru peserta diseminasi CGP yang berbahagia. Di sini program CGP itu program pemerintah. Banyak hal-hal yang utamaan dari program pemerintah ini yang dijanjikan. Salah satunya bahwa peserta CGP ini bisa untuk memimpin sebuah sekolah. Yang kedua, CGP ini berpeluang juga untuk sebagai pengawas sekolah. Dan juga tak kalah pentingnya yang CGP ini adalah adanya perhatian khusus untuk bisa sertifikasi. Nah, jadi syaratkan yang belum CGP, belum guru penggerak, ini bisa juga untuk kedepannya bisa diikutkan lagi. Ya, berarti inilah yang dikasih peluang-peluangnya oleh pemerintah. Untuk apa? Tujuannya bahwa CGP ini untuk memajukan pendidikan yang berpusat pada siswa. Jadi kita selama ini mungkin terlupakan bahwa jalannya pendidikan ini salah satunya inti pokoknya karena adanya siswa. Kalau tidak ada siswa, berarti sekolah tidak jalan. Walaupun gurunya lengkap. Nah ini ya. Walaupun siswanya satu, kalau di Jawa itu ada kadang siswanya dua kadang, tapi sekolah itu tidak jalan. Kalau siswanya dua tidak ada, berarti sekolah tidak jalan. Dan juga bahwa di sini ada juga namanya karya nyata, aksi nyata yang telah dipelajari melalui daring, juga melalui lokakarya, berarti diseminasikan, tunggal istilahnya disampaikan kepada guru-guru beserta hasil daripada selama pendidikan dalam beberapa bulan ini. Dan juga akhirnya nanti program ini berjalan selama berapa bulan Pak? Biasanya 6 bulan lamanya. 6 bulan lamanya. Jadi 6 bulan lamanya inilah yang diharapkan sama guru penggerak nanti. Setelah jadi guru penggerak untuk bisa menggerakkan sekolah ini yang lebih baik lagi. Hanya dibutuhkan Bapak. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi Bu. Hari ini saya akan mencoba mempresentasikan diseminasi konsep dari budaya positif. Yang pertama, konsep dari budaya positif itu terdiri dari yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian kita di sini akan mencari tahu apa itu disiplin positif. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Kemudian motivasi perilaku manusia. Selanjutnya ada juga pembunuhan manusia.
setelah itu barulah kita tanam, kita semai bagus-bagus anak itu, kita ajarkan, kita bimbing dan kita didik sehingga apa yang kita konsepkan. Contohnya tadi kita belajar ini Bapak Ibu tentang biologi. Nah, maka biologi ini kita terapkan apa ilmu yang dapat kita terapkan kepada anak-anak dengan konsep yang berbeda juga, karena setiap anak penerimaannya itu berbeda. Ada yang konsepnya menerima secara visual, ada yang audio visual, dan ada yang kinestetik. Itu tentang paradigma belajar. Selanjutnya, nah tentunya kita mengenal dulu apa itu disiplin positif. Di sini saya telah membuat bahwa disiplin positif adalah sebuah pendekatan yang dirancang untuk mengembangkan murid untuk menjadi pribadi dan anggota dari komunitas yang bertanggung jawab, penuh hormat, dan kritis. Disiplin positif mengajarkan keterampilan sosial dan kehidupan yang penting dengan cara yang sangat menghormati dan membesarkan hati, tidak hanya bagi murid tetapi juga bagi orang dewasa. Nah, jadi konsep disiplin positif di sini Bapak Ibu, mari sama-sama, ayo sama-sama kita kembangkan hal-hal yang sifatnya positif. Nah, maka jika kita menanamkan sifat positif terhadap anak-anak, maka itu akan membudaya. Contohnya adalah penerapan 5S. Nah, itu kita terapkan di lingkungan sekolah. Jadi dengan penerapan itu sama-sama kita gerakkan. Guru berkolaborasi dengan siswa. Kemudian terciptalah disiplin positif yang baik bagi lingkungan siswa tersebut. Nah, selanjutnya disiplin positif ini juga memiliki tujuan. Apa tujuannya? Yang pertama, disiplin positif bertujuan untuk kerjasama. Jadi terbentuk tadi kolaborasi antara siswa dengan guru. Kemudian tidak menentang mereka pada suatu penekanan. Jadi kita tidak hanya menekan mereka harus menerapkan 5S, tapi tidak. Dengan membudayakan yang pertama, jadi nanti dia terbiasa. Lambat laun maka anak itu akan menjadi terbiasa lagi. Jadi kita tidak menekan anak tersebut untuk melakukan hal yang tidak mereka suka, jadi melakukan berbagai hal yang mereka sukai. Nah, selanjutnya ternyata budaya positif ini memiliki manfaat Bapak Ibu. Yang pertama yaitu dapat menumbuhkan rasa percaya diri pada anak. Itu rasa percaya diri ini tumbuh karena kita telah membiasakannya dari awal. Jadi setiap anak tanpa disuruh lagi, maka dia akan melakukan budaya 5S tersebut. Jika memang yang diterapkan soal 5S, tapi bisa juga diterapkan dalam hal lain. Contohnya yaitu salat duha berjamaah. Kemudian yang kedua, manfaat dari disiplin positif ini Bapak Ibu dapat mendukung kemandirian anak dan rasa bertanggung jawab. Jadi tadi contohnya misalnya kita menerapkan budaya positifnya salat duha. Jadi tanpa disuruh lagi, ketika waktunya salat duha, maka anak itu akan secara mandiri kemudian melakukan salat tersebut dan merasa dengan rasa penuh tanggung jawab bahwasanya itu adalah hal yang mereka lakukan setiap harinya. Jadi kita sebagai guru hanya memantaunya saja. Nah, yang selanjutnya manfaat dari budaya positif ini adalah dapat mendukung lingkungan yang lebih baik, baik dari diri kita sendiri maupun keluarga. Jadi lingkungan itu lebih terarah ke arah yang lebih positif daripada negatifnya. Jadi anak-anak bisa mengisi beberapa ruang kegiatannya luang dengan hal-hal yang baik. Oke. Ada remote nggak, Mas? Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Jadi Bapak Ibu, nilai kebajikan itu harus kita penuhi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Ini sesuai dengan tuntunan kita atau ajaran agama kita menurut agama kita masing-masing. Itu ada hubungannya dari budaya positif ini kaitannya dengan keagamaan. Selanjutnya adalah mandiri. Mandiri ini adalah konsepnya di
apa? Ya kan seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kenapa Bu kita harus senyum, harus sopan terhadap guru? Maka itu adalah nilai-nilai kebajikan harus kita tanamkan di diri kita sendiri dan juga siswa kita. Selanjutnya adalah berkebinekaan global. Nah ini sudah jelas sesuai dengan Pancasila. Jadi kita tidak terlepas dari norma-norma dan aturan-aturan hukum yang berlaku. Selanjutnya adalah bergotong royong. Bergotong royong ini artinya mampu kita melakukan kolaborasi secara bersama-sama, baik antara guru dengan siswa maupun sesama siswa ataupun guru dengan rekan guru. Yang terakhir adalah kreatif. Nah, kreatif di sini adalah kita membuat suatu hasil dari penekanan budaya positif tadi. Misalnya adalah sholat duha. Jadi manfaat dari sholat duha itu apa, penerapannya bagaimana, kemudian apa tujuannya. Selanjutnya Bapak Ibu adalah kita masuk ke dalam motivasi perilaku manusia. Nah motivasi perilaku manusia ini adalah yang pertama sudah jelas bahwa manusia itu tidak suka dihukum. Apapun kesalahan yang mereka lakukan, manusia itu tidak sifatnya ingin dihukum. Jadi tentu kita menghindar rasa tidak nyaman tersebut atau rasa untuk tidak dihukum. Selanjutnya adalah kita sebagai manusia menginginkan adanya imbalan. Nah atas apa yang telah kita lakukan. Jadi sama juga misalnya kita menerapkan budaya positif, jadi kita menginginkan suatu imbalan baik dari bukan sejawat atau dari siswa. Itu sifat dari manusia. Kemudian adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi kita menginginkan sesuai ya dengan seperti ini, begini ternyata. Nah itu adalah perilaku manusia. Selanjutnya adalah di sini perilaku manusia ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah sebelum saya masuk ke dalam perbedaan ini, terlebih dahulu saya ingin bertanya kepada Pak Samudin. Ya Siap, Bu. Pak. Ya, siap Bu. Kira-kira menurut Bapak hukuman itu apa ya Pak? Baik Bu, kenalkan saya Salmudin, salah satu guru SMA Negeri 1 Daulat. Menurut saya hukuman itu adalah sebuah timbal balik dari dampak kesalahan siswa tersebut apabila itu diberlakukan di sekolah. Namun apabila dilakukan dalam aturan pemerintah, orang yang melakukan atau melanggar aturan-aturan maka akan mendapatkan hukuman. Itu yang menurut saya. Nah, jadi Bapak Ibu dari yang telah disampaikan Pak Hasan, nah itu benar bahwa hukuman itu adalah adanya rasa hukum di mana sesuatu atau seseorang melakukan kesalahan, maka dari hal yang dia lakukan maka dia akan menerima hukuman. Sedangkan konsekuensi itu adalah kesepakatan yang dilakukan sebelumnya. Misalnya kalau kamu tidak mengerjakan tugas, maka akibatnya seperti ini. Nah, itu adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi
rasa kasih dan rasa ingin diterima. Tentu kita sebagai makhluk sosial ingin disayang. Kemudian ketika kita melakukan makhluk sebagai makhluk sosial, tentu kita ingin diterima baik pada lingkungan kerja kita maupun pada lingkungan yang lainnya. Yaitu misalkan di sini kebutuhan psikologis, yaitu kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Nah, yang ketiga Bapak Ibu adalah penguasaan. Penguasaan itu adalah keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian dan diakui dan dihormati. Selanjutnya adalah kebebasan. Tentu kita sebagai manusia ingin bebas, tidak ingin dikekang. Jadi anak-anak juga demikian. Untuk menerapkan budaya positif, maka kita harus memberikan kebebasan kepada mereka tanpa ada paksaan ya Bapak Ibu. Tapi Ya, Bu. yang pertama budaya positif ini harus dilakukan secara rutin agar dia terbiasa sehingga menciptakan rasa mandiri dan rasa tanggung jawab. Nah, yang terakhir Bapak Ibu adalah kesenangan. Kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan. Yaitu misalnya anak-anak ingin bermain. Jadi kalau saya ingin senang, saya berdiri di sini senang Bapak Ibu dapat menyampaikan hal-hal positif yang saya terima dari pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani. Jadi mari sama-sama kita secara senang-senang melakukan atau menerapkan budaya positif tersebut. Selanjutnya adalah posisi kontrol. Nah, posisi kontrol yang ditawarkan di sini ada yang pertama penghukum, membuat rasa bersalah. Yang kedua, selanjutnya sebagai teman, kemudian pemantau, kemudian manajer. Nah, kita lihat satu-satu ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah penghukum. Nah, penghukum ini adalah yang sering kita lakukan pada siswa kita. Nah, kata-kata dari penghukum ini contohnya yang pertama, coba dulu pasal ini dibacakan contoh nomor satunya, kata-katanya. Baik Bu, patuhi aturan saya atau awas. Nah, Yang kedua, kamu selalu saja salah. Yang ketiga, pasti selalu yang terakhir. Selesai. jadi di sini Bapak Ibu sebagai penghukum posisi kontrolnya ini kita tentunya memiliki suara yang tegas karena kita penghukum. Jadi seperti yang dikatakan tadi, patuhi aturan saya atau awas. Yang kedua, kamu selalu saja salah. Dan penekanannya itu ada Bapak Ibu karena kita di sini ada posisinya sebagai penghukum. Selanjutnya adalah pembuat rasa bersalah. Jadi pembuat rasa bersalah di sini Bapak Ibu tentu berbeda dengan penghukum. Yang namanya pembuat rasa bersalah berarti kita harus menyentuh siswa tersebut apakah dia merasa bersalah atas tindakan yang dia lakukan. Jadi kita harus menyentuh bagian hatinya. Tentu kata-katanya itu lebih lembut lagi. Contohnya, ibu sangat kecewa. Kenapa kamu seperti itu ya nak? Yang kedua, berapa kali ibu harus mengatakan atau memberitahu kamu ya nak? Selanjutnya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat sedemikian rupa? Nah, itu adalah rasa bersalah. Jadi kita mengharapkan karena ada timbul rasa bersalah, maka dia dapat memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Selanjutnya, posisi kontrolnya adalah sebagai teman. Nah, di sini kita menganggap diri kita itu setara dengan siswa kita. Jadi kita saling bertukar pikiran. Nah, kata-katanya adalah, ayo bantulah demi ibu ya. Yang kedua, ayo ingat tidak bantulah ibu selama ini. Yang ketiga, ya sudahlah, ini tidak ada apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Jadi kita menawarkan posisi kita itu sebagai mungkin teman curhatan. Nah, selanjutnya adalah pemantau. Pemantau ini adalah memantau atau mengawasi keadaan dari siswa kita tersebut. Apakah siswa tersebut melakukan kesalahan atau bagaimana?
permasalahannya. Nah, biasanya posisi ini adalah yang paling terbaik yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan siswa tersebut. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, di sini saya sudah melakukan keyakinan kelas pada kelas 2 IPS. Jadi mereka saya tugaskan atau saya berikan kesepakatan kelas apa yang ingin kamu lakukan. Kemudian saya buat dalam bentuk penempelan post-it di depan kelas. Kemudian mereka membacakannya. Kemudian dari hasil bacaan mereka rangkum dan mereka menyetujui keyakinan kelas apa yang akan mereka lakukan. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap terakhir Bapak Ibu ya. Ini adalah segitiga tadi restitusi yang sudah saya paparkan sebelumnya sedikit, di mana manusia itu sifatnya tidak ingin dihukum tapi ingin diselesaikan masalahnya. Jadi segitiga restitusi adalah penawaran terbaik untuk dapat menyelesaikannya. Caranya adalah kita menanyakan dulu Bapak Ibu apa itu keyakinan kelasnya, kemudian validasi tindakan yang salahnya, kemudian kita stabilkan identitasnya. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kata-katanya itu, yang pertama, berbuat salah itu adalah hal yang wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita stabilkan dulu keadaan yang tadi mungkin marah, kemudian kita stabilkan dengan menanyakan hal-hal yang membuat misalnya kita melakukan kesalahan. Tidak ada manusia itu yang tidak bersalah. Semua manusia itu melakukan kesalahan. Artinya kita stabilkan identitas. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, jadi karena saya tadi merasa bersalah Bapak Ibu, maka saya memiliki alasan. Nah, nanti kita tanya, kenapa ya kamu melakukan tindakan tersebut? Pasti ada alasannya. Jadi kita tanyakan Bapak Ibu. Itu berarti kita menanyakan atau memvalidasi tindakan yang dia lakukan. Kenapa bisa salah? Nah, selanjutnya tahap terakhir yang kita lakukan adalah menanyakan keyakinannya. Nah, jadi kita tanyakan, jadi ketika kamu merasa bersalah, hal apa yang ingin kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu tersebut? Jadi penerapan segitiga restitusi ini telah saya lakukan juga di kelas 2 IPS. Yang pertama mengenai mereka tidak melakukan salat berjamaah. Yang kedua adalah ketika pembacaan Al-Quran sebelum pembelajaran, mereka kebanyakan mengolok temannya yang tidak bisa membaca Al-Quran. Jadi ini saya stabilkan dulu, kemudian saya tanya validitas kesalahannya, kemudian barulah kita pakai segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi Bapak Ibu, ini adalah paparan dari budaya positif yang ingin saya terapkan. Itu tadi kesimpulannya, mari sama-sama kita terapkan budaya 5S. Kemudian kita terapkan juga bagaimana membuat keyakinan kelas, terapkan bagaimana salat duha, dan masih banyak hal-hal positif lainnya yang dapat kita terapkan secara bersama. Baiklah, mungkin demikian saja diseminasi budaya positif dari saya. Semoga bermanfaat. Bapak Ibu, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tersebut mereka bersalah, tetapi mereka tidak dihukum, tapi dibantu oleh guru untuk menyelesaikan masalahnya tersebut melalui beberapa cara, baik itu kita konsul ke BK terlebih dahulu, kemudian kepada teman, kemudian kita cari solusi terbaik. Jadi tidak ada konsepnya hukuman dan konsekuensi karena manusia itu ingin tidak dihukum. Demikian saja diseminasi budaya positif dari saya. Semoga bermanfaat. Bapak Ibu, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Ketiga, dengan selalu yang selesai.